Bincang yang baik. Halo Sobat H, balik lagi bareng aku Agus di Bincang yang Baik. Kali ini aku bertemu lagi dengan seseorang yang episode sebelumnya udah ngobrol-ngobrol banyak banget tentang beli yang baik itu seperti apa. Dan perlu diingatkan lagi, kami semua yang ada di sini dalam keadaan sehat dan mengikuti semua protokol kesehatan selama pandemi ini biar semuanya clear, aman, dan ya tidak menularkan virus corona. Seperti itu. Nah, untuk kali ini kayak yang ngobrol lagi sama Kakak Megi. Halo Agus. Halo. Senang bertemu kembali. Iya. Bertemu lagi, ngobrol lagi ya Kak ya. Sip. Nah, jadi aku pengen mungkin follow up yang kemarin sempat diobrolin nih Kak. Sempat ngobrol-ngobrol dikit tentang eco label. Kayaknya di kemarin waktunya juga kan banyak banget gitu. Kalau misalnya terlalu panjang juga kan mungkin jadi nanti sobat-sobat EH, teman-teman EH yang dengerin gitu. Oh iya, mau ngingetin juga kalau misalnya buat teman-teman yang mau dengerin si obrolannya, siapa tahu bosan ngeliat saya terus ya. Nggak mau cuman pengen dengerin suaranya aja, teman-teman bisa cek di Spotify. Nanti linknya ada di bawah ya Kak. Gitu. Nah gitu Kak, jadi kemarin aku cerita tentang eco label ini cukup menarik. Jadi pengen ngobrol lebih lanjut lah. Jadi eco label itu apa sih? Oke, ini terkait dengan salah satu pesan beli yang baik ya, beli yang eco label. Dan memang ini awalnya beli yang baik keluar juga kita mulai dengan memperkenalkan eco label. Iya. Jadi pertanyaan tepat banget, eco label itu apa sih gitu. Eco label itu sebenarnya masuk kategori sertifikasi. Sertifikasi jadi kayak SNI gitu ya, semacam kayak itu. halal. Betul, persis seperti itu. Bedanya, apa yang membedakan eco label dengan sertifikasi lain adalah eco label ini sertifikasi yang prinsip-prinsipnya atau standar-standarnya itu berkaitan dengan sustainability. Kita tahu sustainability itu kan mengadres aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi kira-kira kalau dibandingin dengan sertifikasi halal gitu ya, kalau halal kan dia menggunakan prinsip-prinsip dan standar-standar nilai-nilai syariat Islam, gitu ya. Nah kalau eco label dia prinsip-prinsip keberlanjutan atau sustainability. Pokoknya dia harus secara ekonomi mensejahterakan, secara sosial memakmurkan, dan melestarikan lingkungan. Kira-kira kayak gitu, itu eco label. Asik. Jadi cukup banyak juga ya aspek yang diangkat untuk menjadi untuk masuk ke kriteria eco label. Betul. Gitu. Kalau untuk di untuk di Indonesia ini apakah sudah banyak atau mungkin apakah sudah banyak produknya tapi masyarakat masih belum tahu atau gimana sih Kak kondisi untuk eco label di Indonesia pada saat ini? Jadi eco label itu ada di dunia ini, ada banyak eco label ya yang diinisiasi oleh berbagai organisasi. Di Indonesia juga ada beberapa eco label, tapi dalam konteks beli yang baik ada beberapa eco label yang diangkat atau kita kenalkan lewat kampanye beli yang baik ini gitu ya. Eco label ini berhubungan dengan sejumlah komoditas. Jadi kalau tadi kita ngomong soal prinsip-prinsip keberlanjutan, eco label ini dia memastikan bahwa komoditas-komoditas ini dihasilkan dengan cara yang bertanggung jawab dan dari sumber yang berkelanjutan. Berarti komoditas tuh produk-produk seperti mungkin minyak goreng, gula pasir, yang kayak gitu-gitu nggak sih Kak? Itu produk jadinya. Komoditasnya aku sekalian sebut eco labelnya ya. Gitu. Ada eco label FSC buat komoditas kayu. Gitu ya, berarti semua produk turunan kayu
ada kertas, ada tisu, furniture gitu. Itu eco-labelnya FSC. Ada lagi eco-label untuk komoditas kelapa sawit, minyak kelapa sawit. Itu produk turunnya lebih banyak lagi. Minyak goreng jelas. Iya. Ada mie instan, ada roti-rotian, ada snack, ada makanan tuh banyak banget. Cookies gitu. Terus termasuk yang non makanan juga, pembersih, produk-produk pembersih, sampo, sabun, pelembab, sampai produk pembersih rumah tangga itu juga menggunakan minyak sawit sebagai salah satu bahannya. Baru tahu juga, kirain minyak sawit tuh udah minyak goreng aja gitu. Ya. Ternyata cukup luas ya, maksudnya betul, banyak banget. Produk-produk yang penggunaannya sangat luas. Nah, eco-label untuk itu adalah RSPO. Kemudian ada 2 lagi, eco-label MSC. Itu untuk produk perikanan tangkap. Jadi produk-produk seafood yang hasilnya dari tangkapan alam. Jadi ditangkap langsung dari laut. Dihasilkan dari tangkapan alam langsung. Ada lagi satu eco-label ASC. Itu untuk komoditas perikanan budidaya. Jadi dibudidayakan, ditambak gitu ya. Entah itu tambak air laut maupun air tawar gitu. Nah, kenapa komoditas-komoditas ini gitu? Kenapa komoditas ini yang punya eco-label dan didukung lewat kampanye Beli yang Baik ini? Karena komoditas-komoditas ini adalah yang paling strategis sebenarnya secara global ya gitu ya. Maksudnya strategis itu digunakan secara luas, industrinya besar gitu, dan karena itu punya dampak yang signifikan di lingkungan. Banyak perkebunan kayu kan. Betul. Gitu ya, yang menggunakan lahan di hutan. Kelapa sawit juga sama. Di laut aktivitas perikanan juga punya dampak yang besar untuk ekosistem laut kita. Jadi di luar itu ada lagi eco-label yang lain gitu, tapi di Beli yang Baik kita fokus pada keempat eco-label ini, memperkenalkan eco-label untuk komoditas-komoditas ini kepada konsumen lewat produk-produk tadi gitu. Produk-produk turunan tadi yang menggunakan bahannya sebagai satu di antara bahan-bahan yang lain yang digunakan. Kalau ada tadi itu unsur-unsur komoditas itu, kita mendorongkan menggunakan eco-label tersebut, dan konsumen mencari eco-label tersebut untuk produk-produk tadi. Iya. Kalau aku tertarik nih sama yang MSC dan MSA. ASC, salah lagi. Iya, masuk tukar-tukar loh. Iya, MSC dan ASC. Betul. Itu tuh jadi gimana nih Kak? Maksudnya kayak produk seafood, berarti apakah harus pasti kan ada standarnya tuh, kayak mungkin dari umur ikan yang kayak gitu-gitu. Apakah di MSC ini, aku coba ngobrol sama MSC dulu kali ya. Untuk MSC ini tuh apakah ada lifetime-nya untuk mungkin si bahan ikan ini tuh untuk berapa? Itu kan berarti ada standarnya tuh, gimana sih Kak? Nah, ini mesti dibedakan dengan standar health and safety ya, gitu. Kalau MSC dan ASC itu melihat dari cara produksinya, mostly on the cara produksi yang berimpact pada lingkungan. Ada lagi sertifikasi yang ngomongin health and safety, istilahnya kayak kandungan dan lain sebagainya, ingredients segala macam. Itu sertifikasi yang lain. Untuk MSC sebenarnya ada tiga hal utama yang coba dipastikan oleh MSC ini. Yang pertama soal stok atau populasi. Populasi ikan, populasi bukan cuma ikan ya, semualah produk laut. Bahwa dia berasal dari stok yang sustainable. Jadi kalau teman-teman belum tahu gitu ya, populasi hewan di laut itu bisa dihitung stoknya sebenarnya secara ilmiah. Apakah jumlah stoknya masih sustainable atau tidak? Maksudnya sustainable atau enggak itu adalah dia masih bisa punya daya diperbaharuinya gitu. Jadi dia
Karena bisa jadi stoknya itu kalau kita ambil terlalu banyak gitu, lama-lama bisa punah. Nah, kalau yang sustainable itu tetap bisa dimanfaatkan stoknya, tapi dia ada kesempatan untuk bisa berkembang biak dan lain sebagainya. Itu untuk stok. Satu hal. Kedua adalah soal dampaknya terhadap lingkungan. Itu yang dilihat. Karena mungkin mempengaruhi ekosistem di laut juga. Dari cara penangkapannya. Oh, oke. Jadi kalau teman-teman pernah dengar alat tangkap di ikan, ada pukat yeah. atau pukat harimau atau troll gitu ya. Ada beberapa alat tangkap yang dia tidak selektif. Ini contoh ya gitu. Jadi misal tidak selektif tuh artinya dia mau nangkep padahal cuma pengen nangkep ikan kembung misalnya ya ini bicara misalnya. Yeah. Tapi ikan-ikan yang lain atau hewan-hewan lain ikut ketangkap juga, bahkan sampai yang bayi-bayi. Iya. Nah, gitu, sampai yang kecil-kecil yang sebenarnya belum siap untuk ditangkap, ketangkep gitu. Itu dia punya dampak lingkungan besar. Gitu. Juga termasuk alat tangkap, ada juga alat tangkap yang merusak gitu. Iya. Ada praktik penangkapan yang pakai bahan peledak gitu, atau pakai sianida gitu bahan kimia yang dia mencederai terumbu karang. Betul. Selesai deh tuh terumbu karang. Kalau udah hancur segala macam itu butuh ratusan tahun sampai dia bisa muncul lagi, berkembang biak lagi. Terus yang ketiga itu dari MSC ini soal manajemen perikanan. Manajemen perikanan ini memang lebih complicated karena berhubungan dengan regulasi, kebijakan dan sebagainya. Tapi MSC itu melihat tiga hal ini untuk menentukan apakah si produk ini sustainable atau tidak. Jadi kalau misalnya sumbernya itu masih banyak, populasinya masih banyak, berarti sustainable. Terus kemudian cara tangkapnya seperti apa, impact lingkungannya kayak gimana. Yang ketiga ada manajemennya atau enggak gitu. Nih perikanan itu mungkin teman-teman yang bergerak di dunia perikanan pasti paham bahwa aktivitas pemanfaatan sumber daya laut itu sangat bisa di-manage gitu. Memang tidak mudah karena di laut itu tidak ada batasnya ya. Kita nggak kayak di darat gitu yang bisa pasang patok-patok gitu Kalau di laut nggak bisa. Bukan bersinggungan sih. Mungkin apakah ada bareng sama pemerintah juga, mungkin kementerian kah, atau misalnya dengan pemerintah setempat, atau mungkin dikomunikasikan langsung ke pengepul apa ya kayak maksudnya pengepul ya tahu. Iya, pengepul berarti itu sama nggak sih namanya kalau misalnya di laut? Iya. Pengepul sama, berarti sama. Gitu. Pengepul si ikan-ikannya ini berarti si kampanyenya itu apakah kita maksudnya apakah Kak Meggy itu sama pemerintah atau sama pengepulnya atau langsung ke nelayannya bahkan? Oke, jadi karena aku di WWF fokus di kampanye, bicara kepada konsumen. Jadi kalau ke konsumen yang kita lakukan adalah memperkenalkan si eco-label MSC ini contohnya salah satu. Tapi pekerjaan untuk mengimplementasikan atau akhirnya menghasilkan ada produk MSC di pasar itu juga dilakukan oleh WWF oleh teman-teman yang bergerak di tim perikanan. Dan memang itu harus bekerja sama dengan seluruh pihak yang terlibat dalam industri tersebut. Jadi pemerintah betul. Pengusaha juga iya, pengepul juga iya. Karena bagaimana ikan itu ditangkap, dihasilkan itu juga tergantung pada rantai produksinya. Ya gitu. Balik lagi ke soal supply dan demand yang kita bicarakan sebelumnya. Gitu ya. Ada ada dan sebenarnya tidak sedikit juga kejadian-kejadian di mana atas nama memenuhi permintaan yang tinggi segala cara dihalalkan. Iya. Demi cuan. Demi cuan. Jadi udahlah biar cepet aja gitu kan. Kalau nangkep pakai pancing sama nangkep pakai peledak gitu. Iya. Mungkin bisa lebih cepat daripada efeknya, mancing nunggu, tapi ada konsekuensinya. Betul. Dan itu yang coba dan
banyak pihak yang berkepentingan di situ ya, gitu ya. Dan bisa jadi dengan cara yang lebih gampang itu juga lebih murah, jadi yang jual juga bisa dapat untung lebih banyak, betul. gitu kan. Balik lagi. Jadi itu harus kerjasama semua pihak yang terlibat di industri tersebut. Iya, betul. Kalau yang ASC itu berarti budidaya itu termasuk ke hewan peliharaan juga nggak sih Kak? Atau budidaya itu berarti ya udah untuk misalnya di ditambak atau seperti apa sih Kak? Lebih untuk banyak untuk kebutuhan ini ya, industri lah pokoknya, yang sifatnya industri. Sebenarnya gini, kalau teman-teman ini tadi informasi mengenai masing-masing sertifikasi itu bisa dilihat di websitenya masing-masing ya. Contohnya kalau MSC ada msc.org, RSPO juga ada, FSC juga ada, ASC juga ada. Bisa dilihat di websitenya. Teman-teman bisa nanti mungkin bisa di ini kali ya Kak. Bisa cari, tinggal Google aja, gampang banget. Dan di ASC itu dia menangani lebih dari satu spesies. Karena kalau tadi yang MSC yang tangkapan itu umum, produk perikanan apapun asal ditangkap langsung dari alam gitu. Tapi kalau ASC kan tidak, sebenarnya tidak semua spesies laut di dunia ini dibudidayakan kan. Hanya yang permintaannya tinggi. Contohnya kayak kakap. Kakap ya. Kakap, snapper. Ada juga udang. Kan tinggi ya permintaannya gitu kan. Enggak ya? Cumi enggak. Karena cumi itu populasinya banyak di laut itu populasi. Jadi biasanya ada hewan-hewan itu yang dia gampang berkembang biak gitu. Yang tidak perlu dibudidaya, dia juga bisa diharapkan dia mah jumlahnya melimpah gitu di alam. Tapi ada hewan-hewan biasanya kayak ikan-ikan karang gitu ya. Ikan yang hidupnya di terumbu-terumbu karang. Dia peminatnya banyak gitu istilahnya ya, dan tapi dia berkembang biaknya tidak secepat itu. Gitu. Jadi orang muncullah dengan inovasi membudidayakan. Karena gitu. Tidak secepat itu mungkin pengaruh dari habitatnya, mungkin ada ikan yang lebih besar atau mungkin karena ketakutan. Emang secara natural aja. Emang jenis spesies itu dia tidak berkembang biak secepat itu. Makanya ada dibudidayakan sendiri dan berdasarkan sertifikat ASC ini. Ada macam-macam prinsipnya dari mulai. Jadi karena aktivitas budidaya itu kan berarti kita mengembangbiakannya di satu tempat tangkaran gitu istilahnya ya. Itu nggak bisa tuh ngambil dari alam langsung dibudidayakan. Dia harus di breeding dulu istilahnya sampai keturunan kedua gitu ya, F1, F2. Nah itu yang kemudian dibudidayakan. Jadi dan ketika membudidayakan sama ya, kita melihara hewan tuh kan dirawat, dikasih vitamin. Nah aktivitas-aktivitas itu punya dampak terhadap lingkungan gitu. Ketika kita menggunakan, kita kasih makan, makanannya kan ada kandungan chemicalnya misalnya, gitu ya. Atau ketika kita ngasih obat supaya dia nggak gampang kena penyakit, itu kan juga ada chemical ininya juga. Belum lagi hama dan segala macam. Sama aja kayak pertanian basically. Jadi dampak-dampak itu yang coba diadres lewat prinsip ASC. Ada 7 kalau nggak salah atau bahkan lebih gitu ya, yang mengatur bagaimana praktek budidaya yang bertanggung jawab dan tidak berbahaya bagi lingkungan, juga menyejahterakan secara sosial tapi juga tetap menghasilkan secara ekonomi. Iya. Nah untuk sampai saat ini Kak, udah berapa? Berarti tadi kan dari 4 sertifikat eco-label yang sudah ada di Indonesia. Yang ini 4-4-nya apakah sudah ada produknya di masyarakat dan tingkat awareness-nya pun udah tinggi atau gimana nih Kak? Produknya ada, tapi tidak banyak, masih sedikit. Jadi bayangin aja, contohnya kayak sertifikasi RSPO tadi, kan kita bicara produk turunannya banyak ya. Segala macam snack, segala macam cemil-cemilan, produk pembersih, itu semua menggunakan minyak kelapa sawit.
gitu ya. Tapi kita jarang menemukan label RSPO di produk-produk tersebut. Itu jarang. Makanya itu jadi salah satu alasan kita mengadakan kampanye Beli yang Baik supaya masyarakat mengenali dan bisa meminta supaya produk yang dikonsumsi menggunakan sesuai label agar konsumen juga aman bisa mengetahui produk yang saya konsumsi ini tidak mencederai lingkungan. Kira kayak gitu. Begitu pula dengan sertifikasi yang lain, produk-produknya ada tapi jumlahnya nggak banyak dan banyak produk-produknya itu yang masih produk impor. Bukan produk dari Indonesia langsung atau setidaknya brandnya bukan brand Indonesia. Belum banyak brand Indonesia yang menggunakan label-label tersebut gitu. Iya. Waduh, padahal sayang banget ya, maksudnya efeknya tuh gede untuk lingkungan. Betul. Tapi produknya pun bahkan sudah ada gitu. Yang mengikuti prinsip eco-label. Tapi permintaannya masih dikit. Nah, itulah kita mendorongkan kampanye Beli yang Baik, bicara ke konsumen supaya konsumen sekarang kenal nih ada yang namanya eco-label dan tahu eco-label apa saja gitu ya yang untuk komunitas-komunitas tadi, dan bisa jadi konsumen yang lebih aktif gitu ya, meminta produk-produk seperti itu. Misalnya kita punya produk sayangan nih gitu ya, kita punya cemilan favorit gitu ya, apalah gitu, keripik apa atau kue apa gitu, coba kita lihat di ingredients-nya gitu kan. Oh ini mungkin pakai vegetable oil misalnya, itu tuh bisa inikan lagi. Vegetable sebenarnya ada beberapa macam vegetable oil, minyak nabati. Tapi yang paling umum digunakan adalah minyak kelapa sawit gitu. Nah, sekarang bagusnya udah banyak produk-produk atau brand-brand yang menyediakan channel untuk konsumen bisa menyampaikan permintaannya atau keluhannya semacam itu ya. Sebagai konsumen kita bisa loh menggunakan channel-channel itu untuk meminta si brand atau menanyakan, ini kan produknya pakai berbahan dasar kayu ya misalnya gitu ya, berarti pakai sertifikat FSC misalnya, atau kalau produk itu menggunakan minyak sawit gitu, udah RSPO belum? Kayak gitu. Produk seafood juga kayak gitu. Kita bisa ke mana section seafood tuh kalau ke supermarket gitu, kita bisa tanya gitu, ini ada sertifikasi MSC-nya gitu. Enggak. Biasanya kan orang sering nanya, ini halal nggak ya? Ya nggak? Ini halal nggak? Ini ada sertifikasi halal. Sama gitu. Betul, kita juga bisa menanyakan itu untuk eco-label. Basically gitu. Menarik ya? Menarik banget Kak. Karena ya itu nambah lagi, apalagi yang tadi sih, khususnya untuk yang RSPO itu ya di benakku itu udah kelapa sawit aja gitu. Ternyata maksudnya minyak goreng aja gitu. Ternyata ya kosmetik betul. Makanan pun gitu, kebutuhan rumah tangga juga, karena ya sebagai minyak goreng kan siapa sih yang nggak pakai minyak goreng gitu. Maksudnya ya mungkin ada beberapa, tapi kan kayaknya sekarang mayoritas tuh pakai minyak goreng semuanya gitu. Betul. Nah Kak, kalau misalnya untuk eco-label ini tuh sama nggak sih kayak daur ulang produknya tuh? Ya kita memang kalau kita mengkonsumsi produk ya di kemasan kita suka lihat memang ada label. Daur ulang itu mungkin bisa juga kita sebut semacam label juga gitu, yang mengandung elemen ramah lingkungan karena menunjukkan bahwa si produk itu bisa didaur ulang. Intinya kalau label daur ulang mah artinya itu gitu, produk bisa didaur ulang dan itu kan bagus sebenarnya. Jadi kita mengurangi sampah. Betul. Tapi apakah eco label sama atau tidak dengan daur ulang? Enggak. Karena tadi itu yang eco label ini dia sertifikasi. Sertifikasi yang label sertifikasi.
Dia menandai bahwa si produk ini memenuhi sejumlah prinsip yang adalah prinsip-prinsip sustainability gitu. Iya. Dan apakah produk eco-label itu berarti bisa didaur ulang gitu ya? Tergantung pada prinsip yang digariskan dalam masing-masing eco-label. Gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan sebuah komoditas yang diberikan eco-label itu memasukkan juga unsur pengolahan limbah misalnya di dalamnya gitu. Tapi itu mesti dicek lagi ke dalam prinsip-prinsip tadi. Makanya teman-teman sebagai konsumen kita juga harus jadi konsumen yang proaktif gitu ya. Selain kita sebelum kita meminta produk bereco-label, ada baiknya juga kita mencari tahu sebenarnya ya kayak tadi kalau FSC itu prinsip-prinsipnya apa aja sih gitu kan, RSPO juga, MSC juga, ASC juga gitu kan. Iya. Bisa jadi juga salah satu prinsipnya bicara soal penanganan limbah. Iya. Tapi kalau apakah itu sama atau tidak dengan label daur ulang, enggak, beda sih. Gitu. Berarti balik lagi produk yang eco-label ini label untuk di 4 aspek itu yang kertas, minyak sawit, 4 komoditas itu. 4 komoditas itu. Dan untuk bisa didaur ulang itu balik lagi ke prinsip-prinsip setiap aspek komoditasnya itu. Betul. Oke. Berarti itu tuh di kemasannya itu ada berarti kayak. Oh iya, justru tertera di situ kalau misalnya itu apa, ini tuh apa. Betul, justru itu harus. Oh, harus karena namanya juga label kan? Iya, karena untuk mengkomunikasikan juga ya ke teman-teman. Sama kayak produk halal gitu. Iya. Punya sertifikasi halal tapi nggak dipasang di produknya, gimana caranya orang mau tahu? Gitu. Ya kecuali bisa diarahkan masukin ke website, tapi ya kan kalau ada di produknya kan orang lebih ngerasa oh jelas gitu. Nggak perlu sibuk-sibuk cari-cari lagi gitu. Betul ya. Menarik. Apalagi ya itu sih Kak kayaknya cukup untuk maksudnya seru dan ya buat teman-teman mungkin termasuk aku juga nih abis ini belajar gitu tentang FSC, RSPO, MSC dan ASC. Bener Kak ya? Betul. Nah, siap. Paling nanti juga teman-teman bisa dicantumin aja kali untuk di di link deskripsi untuk teman-teman biar lebih mengenal. Ya, betul. Produk-produk ini itu seperti apa sih gitu. Ya, benar. Memenuhinya tuh apa aja gitu. Betul. Kenapa sih harus dipakein eco-label gitu? Emang apa aja yang diatur? Gitu. Oke. Terima kasih banyak Kak Meggy. Sama-sama. Terima kasih lagi kesempatannya untuk berbagi. Ngobrol lagi. Siap. Kita jargon lagi Kak. Oke. Oke. Bro, ikutan lagi dong. Iya dong, nggak asik kalau ngarang. Iya. Gini nggak enak nih posisinya. Nih. Oh iya. Oke, sip. Earth Hour Bandung. Ini aksiku. Connect to Earth. Raise your voice for nature. Thank you ya Bandung. Thank you Kak Meggy sekali lagi. Terima kasih banyak Agus. Buat teman-teman yang lagi terima kasih sampai dengerin lagi sampai akhir dan tonton juga video-video yang lain atau dengerin di Spotify, nanti linknya juga ada di deskripsi ya. Terima kasih, sampai ketemu di next episode. See ya. Terima kasih Sobat EHA udah dengerin episode ini sampai selesai. Kamu bisa klik video lain yang ada di layar atau linknya ada di deskripsi agar kita bisa jadi konsumen yang cerdas. Oke.